Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Diduga akibat hubungan pendek arus listrik, satu rumah di Padang Sabtu sore ludes terbakar. Angin puting beliung merusak kios pedagang ikan di Pantai Purus, Kota Padang. Warga Padang Pariaman berharap pemilu 2024 bersih dari politik uang. Tambang batubara yang terletak di Desa Sala, Kecamatan Talawi, Kota Sawalunto, Jumat pagi meledak. Ledakan diperkirakan terjadi sekitar pukul 8:30 pada lubang lori 2. Tim SAR yang mendapatkan laporan langsung turun ke lokasi untuk melakukan penyelamatan. Satu persatu korban dikeluarkan dari lubang tambang sedalam 200 meter lebih tersebut. 10 orang ditemukan meninggal dunia dan 2 orang mengalami luka bakar. Semua korban merupakan pekerja harian dari tambang rakyat tersebut. Korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sawalunto. Selama upaya penyelamatan, 2 petugas juga harus dilarikan ke rumah sakit karena kekurangan oksigen saat melakukan evakuasi. Di Sawalunto ada tambang yang meledak atau longsor di lokasi tersebut di PT Nal. Ini korban berjumlah 12 orang. 2 sudah berhasil dievakuasi dengan keadaan 1 luka bakar, saat ini sudah dibawa ke rumah sakit, dan 1 lagi keadaan Mike Delta. Menurut Kasat Reskrim Polres Sawalunto, penyebab ledakan tambang diduga karena tingginya kadar gas metan di lubang tambang tersebut. Namun polisi masih menyelidiki pemicunya. Jadi dugaan sementara itu karena adanya konsentrasi gas metan yang tinggi di dalam lubang. Jadi itulah penyebab terjadinya ledakan. Jadi ini yang masih kami selidiki, dari mana sumber percikan api tersebut. Jumat malam, seluruh korban sudah berhasil dievakuasi dari dalam lubang tambang. Dengan demikian, maka operasi SAR pencarian korban dihentikan. Laude Jordianse melaporkan dari Sawalunto. Satu rumah yang berada di kawasan Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Sabtu sore ludes terbakar. Api pertama kali dilihat warga sekitar dari satu kamar yang tak dihuni, kemudian membesar dan menyebar ke seluruh bangunan. 6 mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Pasalnya, rumah yang terbakar terletak di permukiman yang padat. Petugas kesulitan memadamkan api karena saat kebakaran terjadi, Kota Padang sedang dilanda angin kencang. Kondisi tersebut juga dipersulit dengan sempitnya jalan menuju lokasi, sehingga mobil pemadam kebakaran tak leluasa keluar masuk daerah itu. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian, setelah seluruh bangunan beserta isinya ludes terbakar. Berdasarkan keterangan polisi, beberapa kamar di rumah ini disewakan pemiliknya sebagai tempat kos bagi mahasiswa dan pekerja. Dugaan sementara, kebakaran disebabkan oleh hubungan pendek arus listrik. Pasalnya, saat polisi tiba di lokasi, listrik di rumah tersebut masih menyala. Namun polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikannya. Asal api dari ruangan yang kosong. Ada salah satu kamar yang dikontrak sama orang, kos lah yang dikos sama orang. Kemudian rumah ini kosong, dan setelah melihat ada percikan api, saksi yang ada di dekat sekitar rumah melaporkan ke pihak pemilik rumah, langsung memberitahu ke Polsek dan ke Polresta Padang. Tidak lama kemudian datang mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun kerugian yang ditimbulkan diperkirakan lebih dari 200 juta rupiah. Warga diimbau untuk selalu berhati-hati dan teliti saat menggunakan peralatan dapur atau listrik guna mengantisipasi terjadinya kebakaran.
Alfi melaporkan dari Padang. Warga Pantai Purus, Kota Padang dikejutkan dengan kemunculan fenomena 3 pusaran angin puting beliung di tengah laut di Pantai Purus, Kecamatan Padang Barat. Dikelilingi awan hitam, 3 pusaran angin itu dengan cepat menuju ke Pantai Padang. Sejumlah bangunan diterjang puting beliung, salah satunya Pasar Ikan Purus. Atap bangunan rusak dan diterbangkan oleh angin tersebut. Mengetahui 3 pusaran angin itu mengarah ke daratan, sejumlah pedagang menyelamatkan barang dagangannya, meski mereka sedang bertransaksi dengan pembeli. Ada garis putih 2 di atas, di tempat awan-awan yang hitam. Jadi itu ada pusaran, sepertinya air itu ada asapnya. Karena pusaran angin tadi agak-agak berasap, kayaknya seperti sekitar 3 menitan lah. Arahnya kelos, rupanya memang kelos. Terus ikan hancur semua kan, bagian atap. Suasana tadi pedagang pada lari semua, jam-jam setengah 6 lah. Kejadian cuman yang lewat di sini pas hari, baru sekali ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun pedagang berharap perbaikan kios-kios yang rusak agar mereka bisa kembali berjualan. Dalam rilis yang dikeluarkan BMKG di Bandara Internasional Minangkabau, dalam 3 hari mendatang, sebagian besar wilayah Sumatera Barat akan diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi. Hujan tersebut disertai dengan petir dan angin kencang. BMKG memprediksi angin kencang akan berhembus dengan kecepatan hingga 20 km per jam. Alfi melaporkan dari Padang. Meski pelaksanaan pemilu serentak masih setahun lagi, namun aromanya sudah mulai terasa. Hal ini terlihat dari sejumlah kandidat yang telah mulai tebar pesona di sana-sini, baik secara langsung ataupun melalui media sosial. Agar pemilu kali ini lebih baik dan bersih, Badan Pengawas Pemilu Sumatera Barat mengajak serta masyarakat turut mengawasinya. Jumat pekan lalu, Bawaslu Sumbar mendirikan kampung pengawasan di Kecamatan Nansabaris, Kabupaten Padang Pariaman, serta menyosialisasikan pemilu bersih kepada masyarakat setempat. Ini disambut baik oleh warga Nansabaris yang berharap terlaksananya pemilu bersih dan jauh dari politik uang. Harapannya semoga berjalan dengan lancar, terus tidak ada money politik uang, dan kita juga berharap kepada Bawaslu dan KPU semoga bisa menjalankannya dengan lancar. Ikuti aturan main ya, yang sudah yang diberlakukan, jujur, adil, tidak ada money politik. Ya, usahakan tidak ada menggunakan money politik, dan harapan kami Bawaslu menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya ke pengawasan, dan KPU menjalankan tugas sesuai tupoksinya dalam teknis pelaksanaan pemilu. Bawaslu Padang Pariaman telah memetakan daerah-daerah yang dianggap rawan, baik politik uang, pelanggaran kampanye, ataupun kecurangan saat pemungutan suara. Berdasarkan refleksi kami dari pelaksanaan Pileg-Pilpres di 2019. Nah, tentu ada beberapa kerawanan ya, termasuk daerah, nagari atau TPS yang memang kami kategorikan sebagai kategori rawan. Masyarakat juga diminta untuk melakukan pengawasan partisipatif dan segera melaporkan jika mengetahui adanya pelanggaran ataupun kecurangan. Pemilu bersih diharapkan bisa melahirkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.